Di bulan na mulia tema. Jadi songon dia nakin ayat no baca di surah At-Taubah ayat ke-36. Ilokon Allah disi inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahron. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Sadia bahat 2 bulan. 12. Tapi kamu deh mah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, di tahun di bulan Maka kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum. Di antara na 12 bulan yuma adong ngidokon Allah di sini idokon warna syahrul hurum. Ada syahrul hurum bulan haram. Ada maksud ustad bulan haram bulan namulia. Maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kamu berbuat zolim, jangan kamu menzolimi dirimu sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Tu diri niba sendiri saja indah toleh berbuat zolim, artinya godang dosa bila iba berbuat zolim tu diri niba di bulan on, apalagi memenzolimi maka ini dokter para ulama isana berbuat zolim di 4 bulan na muliai. Nah, idongkon ulama tak maka 2 kali lipat mai dosana ibandingkon ita berbuat dosa di bulan dohot tahun atau di bulan dohot hari-hari nalai. Mana 4 bulan ni ustaz? Nah, biar mak kira-kira. Apil kamu debe. Muharram, Rajab. Malupa teh. Marileng kita na marsuati mah. Ai marsuindong ustaz isumulak kita marsuara na wingot mo sampeon doon. Ate. Jadi tangan kamu catat. 4 bulan mulia ni dokon ni Allah di surah At-Taubah ayat 36 adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Anakin Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan marturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, baru sada maratara Rajab. Catat on. On napedlo non iligin sedang di bulan doi babirada, termasuk mon di bulan na mulia. Maka namar syukur metau maktu Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya di manyogot niareon sedang berada di majelis ilmu, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Nah, maka on isena hadir di majelis ilmu di manyogot niareon di bulan on 2 kali lipat may pahalona ibandingkan kita hadir di majelis ilmu di bulan-bulan nalai. Maka naligin do kalenderi di bulan hado ibadong arana bahat deyalak sanari ummaton inda perduli ia mau bulan haram tidak bulan haram maksiat jalan terus dorong matakna. Nah, polisi padahal na jolo alak-alak kafir Quraisy Makkah. Orang-orang kafir Quraisy Makkah yang mereka tidak beriman, kalau sudah masuk bulan haram yang 4 ini, haru penamar porang kalai matak dia lagi. Karena menghormati kemuliaan bulan haram. Apalagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka na ijagoon isampeon tu keluarganta bahwa aso ulang kalai bermaksiat di bulanon sa menek-menek ni maksiat pe ulang ikarejon. Arana sakali umat tinggal salat 5 waktu niba di bulanon 2 kali lipat may dosana ilain Allah di ibandingkon iba meninggalkan salat di bulan nalai. Sebalik na juma isa namar amal soleh
Malaksanaon perintah ni Allah segala na wajib, maka 2 kali lipat mon pahalona ilayan Allah dibandingkan dia beramal soleh di bulan dan hari yang lain, walaupun sekecil-kecilnya amal soleh. Bawa Ustaz na ulat senyum, Allah. Bawa Ustaz na menghilangkan duri dari jalan, Allah. Maka jangan anggap sepele amal-amal yang kecil. Ulang anggap sepele be. Bahkan salah satu termasuk daripada amal soleh ialah membahagiakan saudara kita, memasukkan kebahagiaan ke hati saudara kita, itu juga ibadah. Jo perani dengan nibe patung dan ibadah deh. Biar dia bala kiuma, giot ni agare sengsara doana. Hati, giot ni agare ciloko doana. Om menidokon penyakit bika-bika. Om menidokon iri hati. Iri hati terhadap orang lain yang mendapat nikmat. Giot ni agare mago menikmati sian halak nek. On ma iri hati na tercela. Ime sodokoni mula dong kalak namar kulkas baru iya ngadi-ngadian. Adok kalak namar kompor baru iya milasan. On iri hati na tercela mon. Ate. Taya dong do iri hati na pade adong. Ame iri kepada orang lain dalam amal soleh. On ma iri na pade mon. Mula sada-sada laki make barangkat haji. Iri iya. Apa kun nabi sadau berangkat haji, anggo ya bisa au asi indahi bisa. On iri napa demo? Iri terhadap nikmat yang didapatkan orang lain dan ingin kita agar nikmat itu juga kita rasakan. Inilah iri hati yang baik. Mulai begini anak berangkat umroh. Bayasian make umroh. Apa kun nabi sadau berangkat umroh. Maka ini adalah iri hati yang baik. Mengiri nikmat orang lain agar kita juga mendapatkan nikmat yang sama, bukan mengiri orang lain agar nikmat itu hilang darinya. Gua ime penyakit bike-bike on mana so nasotola, apalagi yon di bulan na mulia penyakit ati-ati on akon magos yang diri nita. Karena iri hati dan kita masuk di penyakit. Bahat dua lakmarnya indah ben nakurangan epe indah ben norak kayo asi adong disi penyakit hati-hati. Maka naro darah tinggi bakit asam urat bakit rematik indah ben na urat tabo pahanon adok penyakit hati-hati. Mula adok penyakit hati-hati indah dong ubatnya mak dia potik. Siapa yang muat tuh? Siapa yo dokter yo adong lu penyakit ni bika-bika ni. Ngolo ngatong gare na may tabusan na testa. Sa dia do obat na ni ba. Nda dong. Mar 2 kali pangat. Mar 2 kali pangat pe. Malu penyakit bika-bika kan. Arana pala ro penyakit bika-bika rano na tarpod sa samurnin. Busa ba si pepol wate. Maka na on ubat ni ona hamaon. Ubat nyon membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, mengamalkan isi ni Al-Quran. On meyon ubat na. Ate. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indah toleta mengiri orang lain dengan rasa dengki, apalagi di bulan Namuli, apalagi bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Namuli ate mitadokon naki. Isi namar amal soleh 2 kali lipat, isi namar amal buruk 2 kali lipat jodoh sana. Maka maberat Ustaz nagur itakare johon perbanyak amal soleh, walaupun sekecil-kecilnya amal soleh. Menek-menek nanya amal soleh di bulan itakare johon mo. Anaon makesempatan tak mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah memberikan kita kesempatan arana indah adong jaminan mulak senon lek terus dilengan Allah ditarasoki umur. Dan menjelaskan Ustaz Ma'ruf Nakin ulak cubu-cubu amu umaknya deh. Cubu-cubu memakai kain kafannya. Tina sada memang ipasiapkinan kain kafan ni ba. Arana itu calon-calon mayat, calon-calon makanan cacing tanah akan namulak di tasudin. Adong dison nagot tinggal salilin.
Angkat maju tangan lain. Ustadznya por pero munu ma indah bisa dia kira-kira nggak bisa be, karena itu makhluk nabaharu, segala sesuatu yang berawal pasti dia berakhir. Hanya satu yang tidak berawal dan tidak berakhir, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nama awal pasti dia akan berakhir. Manusia terlahir, tumbuh, berkembang sampai batas waktu yang tidak bisa dia lewati, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Najolo ito natin dong. Anong nang najolo mo? Tahun sa di dong mo dong? Anong na 70, anong na 60. Dulu kita ini tidak pernah ada. Lalu kemudian ada. Maadong kamu, mahadir kami majelis ilmu. Alhamdulillah. Maka siapa yang hadir di majelis ilmu lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Juga ada do sholat sunnah 1000 rakaat. Bola paten kaya sama tu. Ay ma. Di mana paten dan rasio do start mal 10.000 jikir kunya. Ngapur lu biar rotu majelis ilmunya na salah di. Akun na terus deba marsian. Maka siapa yang hadir di majelis ilmu di pagi hari ini lebih baik itu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. On memuliakan majelis ilmu di son hadir dan para malaikat mendoakan kita, karena majelis ini adalah taman sebelum daripada taman-taman surga di dunia. Di dunia idamu di malaikat itu. Sarupo apa nak ngomong? Yakin dong modang malaikat itu mah? Yakin. Surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil, bahwa orang beriman yakin dengan adanya yang goib. Salah satu yang goib itu adalah malaikat. Makanya kita berada di taman-taman surga. Malaikat akan senantiasa mendoakan kita selama kita istiqomah di majelis ilmu ini, sampai nanti kita tutup pengajian ini dengan doa. Dan apalagi kalau nanti di majelis ilmu ini kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis, sebelum kita berdiri dari tempat ini, maka Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah salah satu daripada taman surga. Selain daripada taman surga, antara mimbar Nabi dan rumah Nabi, itulah Raudah. Ma baina baiti wa mimbari raudah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah merupakan taman daripada taman surga. Ini adalah rumah Nabi di Madinah, di Masjid Nabawi. Maka kita doa mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke dua tanah suci Makkah, Madinah, dan juga ke Raudhah, ziarah ke makam Nabi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi dong disentuhan gurun tabawi dan menggunakan gambar nawade. Isi umatnya amin berkunjung ziarah tu Raudhah Miryadil Jannah, maka daftarkanlah di diri. Ulang marniat saja, angkon ni daftar do. Nguniat saja na daftar ngalah bisa dulu mah. Angkon ni daftar do. Songo ni juha haji. Isi nakot haji pia kon ni daftar do, indah ba cukup niat saja. Allah. Angkon ni daftar do. Karena dong bisa bida umat-umat tak nama dong berangkat haji maupun naso berangkat haji. Mudah-mudahan kita doa untuk Allah, ilain Allah kita kesempatan untuk melaksanakan haji minimal sekali seumur hidup, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena hajion amalan namulia, umroh amalan namulia. Karena kata Rasulullah SAW, wal hajjul mabarur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang hajinya mabarur tidak ada balasan baginya kecuali jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama niat kita berusaha biar macarana kita bisa berangkat haji. Cuma masalah nomor mulai terdaftar sanari masa tunggu 21 tahun. Nggo ira-ira gare barangkat tiba haji di usia muda sah lahir dan aki daftar langsung. Oh loh. 20 tahun neramu mah 21 tahun lebih masa tunggu haji kota Sirimpuan.
Nah, maka namun lapor wani barang anak ini berangkat haji sah lagi dia daftar langsung. Karena umroh dan haji di usiamu anggo bisa. Ulang antong dung mato bangi baru margoso. Ujungnya ni tulak-tulak memati. Mabensu sedongan. Kayaknya saleh tentang sonon di pedang ustaz nadi rasokinanya dia. Yang bisa tu dengan ni buat kena tema motivasi mereka untuk berangkat haji dan umroh di usiamu muda. Kenapa? Karena umroh dan haji ini adalah ibadah yang memerlukan fisik. Ibadah fisik, angpon nasihat do pamatang. Anggo indah sehat pamatang, indah terlaksana ibadah. Tinangkin god mendapat surga ita. Imam Munawi mengatakan siapa yang hajinya mabrur maka tidak ada balasan baginya kecuali surga dan kelak di hari akhirat dia akan masuk surga tanpa azab. Alakna hajina mabrur. Selama dia melaksanakan haji dia tidak bermaksiat kepada Allah dengan sekecil-kecilnya pun maksiat, maka idokun Imam Munawi kelak di hari akhirat dia akan masuk surga tanpa perlu dihisab amalnya. Halak nomor timbang amal lu penggo yang malangsung. Jalan tol menuju surga. Kira-kira mau modal sangat modal mol menjagoon tidak melakukan dosa walaupun sekecil-kecil dosa selama melaksanakan ibadah haji. Orang yang hajinya mabrur dia setelah pulang haji maka akan bertambah amal soleh, bertambah pahala, bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. On mahajina mabrur. Maka anak pun dijago dan mula berangkat tiba haji. Songoni juga umroh rukun dan syarat. Makanya pelajari ilmu nak berangkat haji, nak berangkat umroh marsi ajar kinan. Indah pas di berangkat saja gare ulang songoni. Dong deting kinai teh manasi ustad pas di umroh ulang. Anggo bisa jauh sebelum pimadung marsi ajar deta. Ade ilmu tentang haji dan umroh. Adong dison tuan gurun ta, adong dison se kakanda tercinta wendon kan, nak mengajari bagaimana umroh yang mabrur. Oleh karena itu belajarlah ilmunya, karena ini termasuk bulan yang mulia. Karena bahat dede wala kilin Allah disiara soki aman akikit. Nakikit nagot mar amal soleh, nakikit nagot mar investasi amal soleh nagot obanon mulak. Ate, bahan. Tenggo tu dunia niya, tenggo tu akhirat niya. Ilallah amalati kita teh. Padahal harta yang sebenarnya adalah apa? Harta yang kita infakkan di jalan Allah. Baik itu menafkahi keluarga, menafkahi anak-anak, membantu orang-orang fakir miskin, termasuk haji dan termasuk amal soleh. Nak mendapatkan ampunan dan surga ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw mamatoba nga ustad biyan macarana dosa-dosa madunggok biyan macarana so mendapatkan ampunan. Berangkat haji, daftar berangkat umroh. Arani dongkon nabinta siapa yang sholat di masjidku maka pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Dan siapa yang sholat di Masjidil Haram 100 kali lipat daripada sholat di masjidku. 100 kali 1000 100.000. Isena solat di Masjidil Haram sekali solat 5 waktu maka 100.000 may pahala dibandingkan solat di masjid na lain. Ini dia dapat pahala isono mak seba. Maka namar jihad kita. Maka waktu itu bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apa jihadnya kami para kaum wanita? Kalau laki-laki boleh pergi berjihad, bagaimana dengan kami? Maka Rasulullah mengatakan jihadnya kaum wanita adalah haji dan umrah. Maka itulah jihadnya wanita. Makanya usahakan berniat. Tina dong rasoki kustanya nak mun pikir ko ni. Urusan itu ada yang penting mohon pertolongan kepada Allah. Ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini dong mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh jamaah ini mengatakan mustahil Ustaz Makruf berangkat umrah, itu kan kata kalian. Kalau Allah berkehendak ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka tak ada yang mustahil. Maka tugas kita lah berprasangka baik kepada
Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Ibu-ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena ini adalah bulan yang mulia, perbanyak amal soleh. Maka ada anjuran, apa-apa saja amalan soleh yang harus kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Jadi ada beberapa amalan soleh. Amalan soleh yang pertama yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, apalagi 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ustaz, amalan niba mula masuk 10 awal Dzulhijjah. Arana adong puluhan hari yang dianjurkan kita bersungguh-sungguh beramal. Pertama 10 hari Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di malam terakhir Ramadan, dan 10 hari di bulan Muharram. Bulan-bulan yang mulia, puluhan hari. 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari di hari terakhir Ramadan, dan 10 hari di bulan Muharram. Habis Dzulhijjah Muharram. Maka ipabahat meson meramal soleh. Maka dikatakan oleh para ulama, keutamaan beramal pada 10 hari pertama Dzulhijjah diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa tidak ada satu amal soleh, ma min ayyamin al-amalu as-soleh fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amalan soleh yang paling Allah sukai kecuali pada 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi Allah menyukai amal soleh yang ada di 10 hari bulan Dzulhijjah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Maka para sahabat bertanya, apa kata para sahabat? Tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun dia tidak lagi kembali dari medan jihad. Ini dong bisa baik-baik amal selain beramal daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dibandingkan beramal di hari-hari yang lain dan di bulan yang lain. Maka pigarina on tanggal hari Jumat tanggal 3, Sabtu 4, Minggu 5 Dzulhijjah. 5 hari na sampai tu 10 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. On akun mitajabun. Karena waktu-waktu yang barokah. Apalagi nanti sudah masuk 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Maka ini adalah hari yang mulia. Maka adapun amalan yang selayaknya dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama, yaitu haji dan umroh. Amalan yang paling mulia di bulan Dzulhijjah, haji dan umroh. Makanya mereka orang berangkat haji dan umroh adalah orang yang menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan. Karena amalan yang mulia adalah di bulan Dzulhijjah adalah haji dan umroh. Ima sonang kinulongkon kita berniat supaya Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh yang satu ke umroh berikutnya adalah menjadi penebus dosa di antara kalian, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nagut mengharap ridho ni Allah, bukan mengharap ridho manusia, apalagi mengharap ridho Ustaz Makruf. Asih mula umatnya minaron berangkat haji dan umrah karena Ustaz Makruf tukinai di akhir akhirat. Dongkon Allah mehe hambungku ke mapangido pahala untuk Ustaz Makruf. Kira-kira bisa Ustaz Makruf malin pahala di matnya? Tidak bisa, apalagi mau Ustaz Makruf lagi. Makanya kita dalam beramal harus ikhlas semata-mata, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan niat yang ikhlas, haji dan umroh ikhlas dan meraih ridho Allah, dikerjakan sesuai tuntunan Rasulullah. Konna sesuai busedo ilmuna,
biar rukun dan syaratnya. Nah, makanya kata para ulama, ciri utama orang yang hajinya mabrur, umrohnya mabrur adalah bertambah imannya, bertambah takwanya, bertambah amal solehnya. Bahkan pelakunya setelah mengerjakan haji mengalami peningkatan ke arah yang baik. Amal dianjurkan yang pertama di bulan Zulhijjah, yaitu haji dan umroh. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Isena sanggup melaksanakan ibadah puasa sunnah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka ini dianjurkan oleh para ulama. Berpuasa sunnah di 10 hari Zulhijjah sampai nanti pada puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sebab apabila telah masuk 10 Zulhijjah, haram hukumnya kita berpuasa. Indah tu lebih mak 10, 11, 12, 13 ngato lebih tamar puasa. Oh lo, sungguh dah ya. Arana 10, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah kata Nabi yaumu aklin wa yaumu surbin. Ustaz, hari mangan-mangan, hari minum-minum. Dia tu lebih maknya di puasa, aru pemali merasa rumah. Oh, malang gua puasa, Umar dosa no mahu. Ulang ko pamalim-malim kon. Oh, maka na amalon pia kon ilmu ilo. Na syarat dia malo kon ni. Oh. Dia bara di malim ni siya sanggup di pia ustaz 4 orang semua ini ya kan. Tanggal 10, 11, 12, 13 nya sanggupnya. Ini nomor pahala be, nomor dosa. Maka perbanyak puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Taya ustaz na sanggup pau ya mantong nomor ko undo nomor sabadonya pinomat sadari mak di tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah, maka bagi orang yang tidak wukuf dianjurkan dan disunnahkan untuk puasa hari Arafah, maka laksanakanlah puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini merupakan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menganggap zatnya sebagai pemilik khusus daripada puasa. Dan Allah sendirilah yang akan membalas pahala dari puasa itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang puasa Ramadan? Apa kata Allah? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min jambi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu adalah untukku. Maka akulah yang akan membalas pahalanya. Maka nang udah ngalan ibadah pahala daripada puasa, apalagi puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Allah yang akan membalas pahalanya. Saking godangna balasan ni pahala ni puasa itu. Saking godangna inde pa Allah sangat sedia balasan pahalanya. Kan soni dirukun Allah. Maka puasa Ramadan itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas puasa. Inde pa Allah tumkinnai jadi kejutan, surprise warna bu. Surprise, kejutan. Nasukan kamu orang kumak malin kejutan-kejutan nanti. Soni loh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang berikutnya puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah karena Allah sendiri yang akan membalas daripada balasan pahala puasa sunnah itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis kudusi bahwa Allah Ta'ala berfirman, semua amal anak manusia untuk dirinya sendiri kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendirilah yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu jika kita tidak mampu memperbanyak puasa sunnah pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah, maka sedikitnya minimalnya kita puasa pada hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda bahwa keutamaan dari puasa hari Arafah adalah siyamu yaumin Arafah ahtasibu alallahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanati allati ba'dahu. Isi makna puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, maka Allah ampuni dosanya 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dia dapat ampunan di saibah tadi umat. Yang ampuni dosa-dosa ni tahun na lewat 2 tahun dah. Masya Allah.
Kon amalan luar biasa, ulang tinggalkan puasa hari Arafah. Siapa yang puasa hari Arafah, kata Rasulullah, maka akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jangan tinggalkan puasa Arafah. Kemudian amalan berikutnya dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah sholat wajib 5 waktu secara berjamaah di masjid dan memperbanyak sholat sunnah. Nah, ibu-ibu kalau mau ya silahkan laksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ibu-ibu tidak dilarang, tetapi perhatikan adab. Berpakaianlah yang sesuai anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak timbul fitnah dari rumah menuju masjid pulang pergi. Boleh ibu-ibu, karena kami laki-laki hanya lain tolong mengalarang umat-umat gutu masjid, silahkan gutu masjid, tapi jaga adab agar tidak timbul fitnah. Maka laksanakanlah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah wudu. Maka memperbanyak sholat sunnah selama 1 sampai 10 Zulhijjah. Perbanyak amal-amalan sunnah. Karena dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Isena porroania dicintai Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah di 10 hari Zulhijjah. Apa bahat amalan sunnah. Oleh karena itu, di bulan Zulhijjah ini, amalan berikutnya yang diperintahkan kepada kita adalah umat Islam dianjurkan memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, songon dia jamaah haji yang sedang melaksanakan haji di tanah haram, mereka bertakbir, kemudian bertahmid, kemudian bertahlil, kemudian bertasbih. Perbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah sebagaimana jamaah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 28 supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ada waktu-waktu kapan kita diperintahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita berupa binatang ternak, itulah sembelihan binatang hewan kurban. Makanya kata Allah, walitukmilul idda walitukabbirallah, maka sempurnakanlah bilangan puasa dan bertakbirlah mengagungkan asma Allah. Maka pada sore hari Arafah menjelang maghrib, maka kita sudah diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan asma Allah. Kita diperintahkan memperbanyak takbir dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Takbir, tahlil, tahmid, tasbih. Kita memperbanyak tasbih. Sampai mertasbih, majorita mertahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Sekali naik. Subhanallah
maka perbanyak tahmid, tasbih, tahlil, takbir dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah sampai nanti kita masuk pada hari raya Idul Adha, bahkan berlanjut sampai tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Silahkan kita makan-makan, silahkan kita minum-minum, tapi jangan lupa kita mengagungkan asma Allah. Tetap kita bertakbir, tetap kita berzikir di dalam hati kita. Bahkan kita diperintahkan terus berzikir dimanapun kita berada, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Bong masuk untung mak tuwe saya ulang beda. Orang ni pala luho nama ni bandira sa ko bukan nanti. Subhanallah ni usi. Inda tola martakbir, martahlil, martasbih di WC. Natola membaca doa losbot masuk tu kamar mandi. Ipenakon si mengangkat tangan. Naro mengangkat tangan kuma. Cukup di dalam hati. Karena mardoe piadong di mengangkat tangan, adong naso mengangkat tangan. Naron heran bu ala pas di WC umum ko mengangkat tangan ko di julin kamar mandi bo. Marang kumalari kilometernya na puran nino gede. Maka pelajari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak zikir. Ya, inilah amalan kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Abu Hurairah keluar 10 hari pertama ke pasar di bulan Zulhijjah dengan mengumandangkan takbir, maka orang-orang pun mengikuti keduanya dalam mengumandangkan takbir. Ibnu Umar juga mengumandangkan takbir dari dalam tendanya di Mina, maka jamaah masjid yang mendengarnya pun ikut mengumandangkan takbir, maka bergemuruhlah kota Makkah dengan kumandang takbir dari para sahabat. Mendengar hal itu, orang-orang di pasar juga ikut mengumandangkan takbir, sehingga Mina bergemuruh dengan suara takbir. Pada hari-hari tersebut, Ibnu Umar mengumandangkan takbir di Mina setelah sholat wajib, baik di atas kasur, di tenda, di tempat duduk, dan seluruh jalan yang ia lalui, ia bertakbir pada 10 hari tersebut. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat yang mulia. Sahabat yang mencontohkan. Maka kita meniru sahabat yang mulia. Maka takbir termasuk dianjurkan pada hari raya Idul Adha. Ada 2 bentuk takbir, adong 2 bentuk ni takbir umat. Na pertama guarna takbir mutlak, na kedua guarna takbir muqayyad. Takbir mutlak artinya adalah takbir umum tanpa terkait waktu. Maka hendaklah memperbanyak takbir kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang terlarang melafazkan zikir seperti di WC dan yang semisalnya. Maka takbir mutlak Idul Adha dimulai sejak awal Zulhijjah sampai hari Tasyrik. Maka bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam hati. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah terus kita bertakbir di mana saja dan kapan saja kita berada, mengingat Allah, mengagungkan asma Allah sebagaimana tadi perintah Allah, walitukabbirallah, agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan membaca takbir. Maka bertakbirlah kita dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Inilah namanya takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu, kapan saja di mana saja, kecuali di tempat yang terlarang. Nah, kedua warna dong takbir muqayyad artinya adalah takbir yang terkait dengan sholat 5 waktu. Setiap habis sholat 5 waktu kita bertakbir setiap selesai sholat, dimulai sejak ba'da subuh hari Arafah sampai ba'da hasar hari Tasyrik. Jadi mulai masuk hari Arafah, ba'da subuh kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masuk hari Tasyrik. Maka kita bertakbir. Diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jamaah haji bertakbir daripada hari Arafah sampai masuk hari Tasyrik. Oleh karena itu, inilah amalan yang dianjurkan, disunnahkan bagi kita. Kemudian mengeraskan takbir bagi laki-laki. Anggo ada baru umat
hanya pelan saja. Karena jangan sampai pula nanti menjadi fitnah. Maka perempuan bertakbir hanya cukup dengan bertakbir dengan lemah lembut, dengan pelan, tanpa mengeraskan suara. Yang mengeraskan suara bertakbir adalah laki-laki sebagaimana tadi para sahabat. Itu dia amalannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berikutnya adalah yang dianjurkan di bulan Zulhijjah isenawut markurban, madung mendaftar ya markurban, maka dianjurkan berdasarkan riwayat Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumu hilal Zulhijjah." Apabila kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah madung diumumkan Arab Saudi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Isyarat nomor kurban di sunnah muakkad kon ulang memotong rambut, ulang memotong kuku sampai terlaksananya pemotongan kurban. On hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan untuk tidak memotong kuku. Malung mendaftar. Madung, alhamdulillah. Maka orang yang sudah mendaftar kurban, kalau sudah masuk 1 sampai 10 Zulhijjah, dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sampai terlaksananya pemotongan hewan kurban. Ini meniru sebagaimana pelaksanaan haji sampai mereka memotong hewan kurbannya pada tanggal 10 Zulhijjah. Masalah ngamoy bagi yang belum. Karena sunnah muakkad, tidak pernah wajib itu mardosa tiuma. Sunnah muakkad, dianjurkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku sampai terlaksananya pemotongan hewan kurban. Mas sunnah, dianjurkan di 1 sampai 10 Zulhijjah. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan, jika kamu telah melihat hilal 1 Zulhijjah, maka dianjurkan seseorang yang ingin berkurban untuk menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Sebagaimana dikatakan, fala ya'khudhu min sya'rihi wala min asfarihi hatta yadahi. Janganlah seseorang memotong rambut, janganlah seseorang memotong kuku hingga ia berkurban. Inilah amalan yang dianjurkan. Hal ini mungkin adalah dianjurkan untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya sampai pada tanggal 10 Zulhijjah, baru dia menyaksikan daripada proses pemotongan hewan kurban. Karena firman Allah, wala tahliku ru'usakum hatta yabalugha al-hadiya mahillah. Janganlah kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kamu berkurban sampai di tempat penyembelihan. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 196. Jadi diperintahkan orang yang haji tak boleh dia tahallul potong rambut sampai dia menyaksikan pemotongan hewan kurban. Ini Allah yang perintahkan. Maka bagi kita hukumnya sunnah muakkad. Maka larangan ini menurut Zulhijjah hanya dihususkan bagi orang-orang yang berkurban saja. Alang nama kurban saja untuk. Bisa nama mendaftar markurban, langsung markurban dan tombak bak besi. Habis jadi bukina perkaranya. Mana markurban ustaz tola menggunting kuku, tola menggunting rambut. Karena yang dianjurkan adalah orang yang sudah ingin berniat mendaftar kurban, sudah mendaftar kurban, dianjurkan untuk tidak potong rambut, potong kuku selama 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai 10. Inilah amalannya. Kemudian amalan berikutnya adalah yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, kemudian mendengarkan khutbah. Jadi laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan. Bahkan bagi para kaum wanita yang dia memang tidak lagi sholat, tetap dianjurkan untuk hadir ke tanah lapang, ikut menyaksikan dan meramaikan pelaksanaan daripada sholat sunnah Idul Adha. Dianjurkan bagi para wanita, bagi para anak-anak gadis, mereka datang sama-sama rame-rame menyaksikan
daripada pelaksanaan sholat Idul Adha, begitu juga sholat Idul Fitri yang kita lakukan setiap tahunnya. Oleh karena itu, sholat Id disyariatkan bagi pria maupun wanita, bahkan wanita yang padanya ada halangan sekalipun diperintahkan untuk keluar menuju sholat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan mereka pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu para gadis, wanita-wanita yang sedang haid, para wanita yang sedang dipingit. Adapun wanita yang sedang haid, maka dia harus menjauhi daripada sholat. Dia tidak boleh ikut sholat, tapi boleh hadir menyaksikan daripada hari raya dua kaum muslimin. Maka hendaknya semua mereka menyaksikan kebaikan dakwah kaum muslimin, karena Idul Fitri, Idul Adha merupakan syiar Islam. Aranana jola anak Yahudi piadong di hari raya besarnya lain. Maka umat Muhammad pun cemburu melihat itu. Ya Rasulullah, kapan hari besar kita? Maka diturunkanlah ini. Hari besar kaum muslimin adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka nanang konsidot kamu melaksanakan hari besar di umat nalin. Oh, dia napa dia ya? Kongsi pacaing, ya kan? Padahal itu bukan hari raya umat Islam. Hari raya kita adalah sudah Allah tentukan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka siapa wanita, gadis-gadis yang mereka tidak punya jilbab untuk keluar rumah untuk menyaksikan pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepada saudarinya yang lain. Auna dong jilbab udah buat keluarnya, baju bagasan bagas dona dongnya pinjamkan untuk mereka datang meramaikan syiar daripada umat Islam. Pinjamkan baginya jilbab. Betul ada jilbab kan? Bukan pakaian yang di dalam rumah. Itu apa itu? Baju kurung yang menutupi seluruh badan mulai dari leher sampai mata kaki. Itulah jilbab. Papinjam kondo jilbab mi di sodaronte sodotia mangarameon Idul Adha. Ulang pakai pakaian di bagasan bagas tu luar bagas. Karena dong deh khusus bagi para wanita pakaian keluar rumah. Itulah namanya baju gamis, baju kurung. Itulah pakaian ibu-ibu keluar rumah sebagaimana ibu-ibu pakai hari ini. On pakaian keluar bagas semua. Ulang pakai pakaian di bagasan bagas keluar bagas. Ngi pakai umatnya mi, dohot bujing-bujingnya mi ne bagasan pakaian di bagasan bagas keluar bagas na orang bahan na dia baca. Ini masalah. Bukan laki-laki yang mata keranjang, tapi perempuan yang buka keranjang. Anak lain mata keranjang, indah pada amin mata keranjang ni rumah buka, merdanan. Bro tujolo ni benar, dia bedon be. Ada pusoni basah, ada pusaduni basah. Maka pinjamkan hijab, jilbab, gamis bagi para wanita untuk ikut meramaikan syiar Islam. Inilah amalan yang dianjurkan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari raya Idul Adha adalah hari bersyukur, beramal baik, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Ulang sombong, ulang pamer. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya, hal mana yang akan menyebabkan terhapusnya amal kebaikan yang dilakukan selama 10 hari di bulan Zulhijjah. Mulai amal mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, ulang bercampur beda amal-amal na maksiat. Dewa marlagi putari respekeri bagasan. Kan? Anu laguna. Pasang yang marlagi sebuah mingur nama pinggul ni dongan. Tersakiti tetang. Aru pina speaker baru nang udah nakut pada si bugo bahin. Palaban ruangan karaoke bagasmi. Kedap suara. Tarang budongan ramenya kita tanggape merdosa dibi. Timirong konakin tidak boleh menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Dan orang harap na terzalimi di bulan 6 bulan 2 kali lipat di dosa nang maibandingkan di bulan lain. Jaga diri, jaga hati, jaga perasaan orang lain. Indah perasaan ni bahasa nang jagon perasaannya tapi perlu dijago. Ngono, ulung tersinggung kalak benimba. Naibat telak gara-gara ketersinggungan hilang nyawa melayang. Seorang mayat ditemukan digara-garakan seorang tersinggung maka dia membunuh temannya sendiri. Kan suni diberitai gara-gara tersinggung. Dia dijamur di samping ini.
Anak tersinggung mau dosa indah. Orang marah-marah mulai senang nyimpang aja ngalah lebih bakas. Mulai itu nggak ada nanti. Maka jaga hati kita, jaga hati orang lain. Ini bimana dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka adalah anjuran dari bulan Zulhijjah adalah melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian Idul Adha, berkurban ini juga dianjurkan karena Rasulullah mengatakan, siapa dari umatku yang dia sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan datang ke tempat sholat kami. Nangkon sidonok-donok ko tu son nina binta. Nah sanggup doho markurban ilayan Allah dihora soki kelebihan, tapi engkau tidak mau berkurban, maka jangan datang dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Ulang ko kikit. Berkurban itu kapan? Sekali setahun atau setiap tahun? Pantas dosong ini sun. Dia dong, kira-kira. Sekali seumur hidup sama sekali setahun. Sekali setahun. Dia baru hidupnya sekali seumur hidupnya. Enggak begitu. Karena Nabi itu berkurban setiap tahun. Kalau ada Allah lebihkan rezeki, kurbanlah setiap tahun. Bukan sekali seumur hidup. Ustaz sekali pemadung mainnya indah bah. Nabi mencontohkan bahwa Nabi setiap Idul Adha itu berkurban. Maka amalan sunnah yang berikutnya adalah yaitu mendaftarkan ikut pelaksanaan kurban. Mulai son lembuna saja harganya 2.500.000, adongna 2.500.000, adongna 2.100.000 sate, adongna 2.300.000. Tergantung panitia. Dewantong isi mebeni ada biayana, plastik na segala macam na, mesi masudnya deh, ditambah do penaron. Selain daripada biayai, mula upah tongguarna, upah gaji ni petugas. Saya harus ada 80.000, manambah manon pekurban, biaya tambahan di luar daripada harga sapi. Manambah itu numa ayah dannya, ade biaya panabis ini plastik, biaya ni pe ibadah kurban, berjumlah misalnya 60.000 sadahal. Karena indah tolak kurban ini upah dari pekerja diambil dari daging kurban, tak boleh. Karena itu milik pekurban. Kalau mau diambil harus minta izin. Nggak boleh. Maka kalau kok mermasak panitia kurban ya kon namang izin untuk pekurban jolo. Biado pekurban, tola dibuat dagingon mar 10 kilo jolo imasak untuk pekurban, untuk petugas. So mangan pajoli son manyogotnya. Kon na mingiri jindi inda. Na tola syarat ibu akon mangiri jindi mo. Dia syarat neba ini. Akon dipangido izin kon. Dumi upah na inda tola ileh ngin daging kurban ni. Diupah dengan uang. Tambah biaya na. Mula 60.000 do sana alak 60.000. Mula dia mian tersema 60.000 itu 70.000 sadahal petugas kurban pengilihan jamplop ibu. Jadi mula dong dope kampung na mangalain upah sian daging kurban antaki datole. Karena ini bukan hak dia, harus dimintai izin. Songoni maturan naron tola marsata. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi, beliau SAW berkata, dan sungguh Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba. Sunnahnya kalau bisa menyembelih sendiri hewan kurban, sunnahnya begitu. Tentu mulana bisa boleh diwakilkan. Nah, maka tadi sholat Idul Adha kemudian berkurban. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah, pabahat marsidoka di 1 sampai 10 Zulhijjah. Mula bisa 2 kali lipat sianari na biasa. Mula na biasa makroa mutu majelis 10.000, mula sadarion 20.000, 30.000, 40.000. 2 kali lipat pahalona ibandingkan di bulan lain. Mumpung Allah masih memberikan kita umur. Kata Allah Subhanahu wa taala dikabarkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang yang meninggal dunia itu kembali dihidupkan oleh Allah, apa permintaan yang paling dia inginkan?
laula akhartani ila ajalin min qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, tundalah sebentar saja ya Allah, PT maju satu kipit, PT maju ya Allah, ulang je cabut nyawaku sampai aku bisa bersedekah. Omma panyosalan nyanak nama meninggal rumah. Sugari pangulu Allah kali mula isapai Allah kali dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Mana paripurnya begitu mereka dihidupkan oleh Allah apa? Bersedekah, berinfak, pabat marsudoka, pabat marinfak. Maka nasi lagi Allah mengalin di ta umur pabat marsidoka pabat marinfak arana ondo amal nagot obahan mula. Amo ni pakai minum mak nagot tinggal kon debo. Allah. Dia ban mati, ban kamu mati. Nah, ban baik ngalung lupa anak ida mati maroban motor pajero itu kuburananmu. Along maroban. Along maroban baik. Oh, anak Cina memang sifat paten marjas. Ibarat neping nanti. Epeng doang. Mana jual tong epeng benaran cuma rana ibut kalak nara biala be. Ben kali epeng. Mana jual epeng betulan di ben kali. Tentang rodongan. Tisokin ya buat ya. Akhirnya epeng mana ben kali. Maka perbanyak infak, perbanyak sedekah, apalagi dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ada kotak infak masjid pamasuk, ada kotak infak anak yatim pamasuk, ada ngalak nami de sido kay dalanan lehen. Nga maring bersedia na bisa. Satar lehen 1.000 10.000. Semua ini Pak. Karena siapa orang yang hari ini sama amalnya dengan hari kemarin, itu orang yang meru nama rugi deh. Ang mulai saru pulang tong amalnya sadarian dot natuari, berarti kan nama rugi deh. Orang yang beruntung adalah orang yang amalnya lebih baik hari ini daripada kemarin. Mula natuari infak na 1.000, sadarian 2.000. Kan semua ini dong. Mula pokoknya nariwat 10.000, sadarian 20.000. Pabahat infak dot sodako arana ondo na uban na mula. Anggone cakumi mak bil tentu de perasoki mak anggone rekening mi bil tentu rasoki mati wa coba tinggal di sudai. Apa yang rezeki kita, apa yang kita pakai dan kita makan. Ahane pangan, ahane pakai ima rasoki ni anggone jutaku ni bil tentu de pe kalau ustaz mak ngenon lari salutar 10 motor 10 meter kompes ban ni anjana. Berarti rasoki ni tempel ban. Di semua ni dudungan. Pas do gaji ni bahkan ni jadi gaji ni teken. Nasa dia pikan kilometer. Bocor maban, mapun tak bisa. Akon got tiban dalam dia. Rupa na naron nakin na malam si cendor manaro. Rupa na rasokin ipi partempel ban. Maka na ni cakumi ma belum tentu di perasoki mi ini simpan mi belum tentu de. Maka menodong epeng ulang ko kikikit. Ompoti daftarkan umroh, daftarkan haji, marsido ka hogok dot ko kurban, semua ni do santuni fakir miskin, yatim piatu. Semua ni do Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang suka menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Para iso tetanggamu mak. Ate, onduse mak. Bope haji ho 10 kali, umroh ko 10 kali, anggodong do tetanggamu na kelaparan, maka engkau disebut Allah sebagai pendusta agama. Ulang sang itu maidukkan Allah pendusta agama dong tetanggani bana somangan minta perduli ba dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan tetanggamu. Makanya ada adab-adab bertetangga di dalam Islam. Walau tetanggani bana somangan pataru tisidahanon nabo pataru tisigulena. Jangan sampai Allah menyebut kita sebagai pendusta agama karena kita tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Anak yatim piatu, tidak sayang kita kepada mereka. Walaupun sholat sunnahmu ribuan rakaat, zikirmu puluhan ribu, kalau engkau tidak memberi makan fakir miskin, maka engkau adalah pendusta agama. Nauzubillah summa nauzubillah.
billah. Maka perbanyaklah bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kemudian pada tiap-tiap bulir itu terdapat 100 biji. Maka Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Makanya Allah memerintahkan husmin amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta dari mereka itu untuk membayar zakat, untuk membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Makanya ini masih wajib kau membayar zakat mal, zakat fitrah, cukup nisab, cukup ukuran, bayar zakat. Pakai luar zakat nih tanam-tanaman bima, pakai luar zakat nih hewan ternak nih. Bayar zakatnya, karena di dalam harta itu ada kotoran yang harus dikeluarkan. Mulai dia pakai luar kotoran kotor dari harta dia. Makanya bayar zakat. Pakai luar zakat nih harta nih, Pak. Hitung nisab, kalau sudah cukup nisab, bayar zakat. Nah, begitu anjuran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Untuk mensucikan jiwa agar kita tidak terlalu cinta dengan harta. Ulang cinta tu harta. Maka perbanyak bersedekah, perbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa yang berinfak bersedekah akan Allah lipat gandakan balasan pahalanya, terutama di bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan berikut adalah bertaubat dan meninggalkan segala maksiat dan dosa. Mula saliling nungma aso bertaubat dopeho martaubat ma tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan jiwa. Maka perbanyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kita melaksanakan sholat taubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai 10 perbanyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali naik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali naik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maka perbanyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah untuk melakukan maksiat. Cukuplah maksiat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas ibu-ibu. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah. Bukan hanya sekedar memberikan makan, pakaian kepada anak-anak kita, tidak. Tetapi kita bagaimana agar menjaga diri dan keluarga kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita. Ulang padir dagana kina berbuat dosa. Ulang padir dagana kina bermaksiat. Ulang padir dagana ki indara solat manutup orang. Maka jaga keluarga kita. Karena apa ibu-ibu? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, nanti bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu.
Lima bahan bakar neraka, manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilajun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka di neraka itu nanti ada malaikat yang mereka siap diperintahkan Allah apa saja dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejaman di malaikat penjaga neraka tidak akan pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita umur, mari kita beramal soleh. Apabila sudah kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Indah bisa diundur, indah bisa dipercepat. Imam al-Madung ro'a aja. Ngadong panusalan namanya lebayah niyatit. Makanya bersyukur kita tuh Allah. Dengan kita diberikan Allah ini umur, memperbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Maka anjuran yang berikutnya di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak amal soleh. Selain amalan-amalan yang tadi kita sebutkan, maka perbanyaklah amal soleh. Di antaranya adalah membaca Quran. Membaca Quran juga termasuk sebagai amal soleh. Jangan jauhkan diri kita dari Quran. Mau rumah kita bercahaya, baca Quran. Siapa yang rumahnya tidak pernah dibacakan Quran, berarti dia menjadikan rumahnya taubahnya seperti kuburan. Narung cahaya sih mati. Jiwa-jiwa di dalam rumah itu mati. Maka baca Quran, perbanyak membaca Quran sebagai amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Kemudian apa tadi? Membaca istighfar seperti tadi. Kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Kunjungi orang tua, karena kita yang hadir di sini semua adalah anak-anak daripada orang tua kita. Kita kan anak-anak orang tua kita. Perbanyak berbakti kepada orang tua. Siapa yang orang tuanya masih hidup, maka berarti masih terbuka dua pintu surganya. Jangan sia-siakan. Kalau orang tua kita masih hidup, alangkah ruginya seseorang yang dia pintu surganya masih terbuka lebar, tetapi dia tidak mendapatkan surga dari keduanya. Usan nanggung meninggal baya ayah ni bertumak ni bapor peruan nabi sabe. Adong pepeng mumak go mantraktir mangan sate lo nabi sabe. Makan ulang ko kikit-kikit. Selagi mangolo orang tua ni be, pasonang orang tua ni be. Insyaallah tidak akan miskin anak yang dia mengurus orang tuanya. Dia kan biar memang ngurus orang tua ini. Padahal orang tua ini 10 daganak niya na jolo. Najunga dia mabiar miskin ipatuli daganak ni. Diba di sana di botong umat daganaki mabiar miskin, mabiar malarang na pature orang. Maka ada didik daganak ti pasikola sugok sekolah agama, ajak hadir ke majelis ilmu. Ulang kamu saja, bujing-bujingi pi ajak tuson. Saya jelaskan tuan gurun tuan bosason dia do berbakti kepada orang tua. Mulai bisa tukin na ayah nepe on pikin na kita pa nung bisa pengajian berkembang mo ulang benau memaksa jobe ayah perlu di sonro ara na ro mo la puwi do konstat magrub kajani na hami saja mustad na ho na ni kamu ding maka nung kamu bapak itu bain pengajian kamu bapak sudah kamu saja na ho na ara na mula kamu saja na memboto kaji na tahat kamu na ro bapak dia kondor dia memboto harana wajib dia le jomar sia apalagi ada imam ar-ridalu qawwamuna 'alan. Mereka imam di rumah tangga. Mereka yang harus jadi panutan. Mulai sampean ko nai begi pinggolia suruh tu son. So idokon Ustaz Makro tu son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nya kan. Nah, maka undang juga. Marung pengajian bapak-bapak Nusa ni kan. Isan mengawung lot Jumat ini. Oh, Jumat, Masya Allah. Alhamdulillah. Maka surahmu bapak-bapak ni hadir tu son. Pasti tong baju nanti. Kobas. Kewa yang disicok barangkat buat tu pengajian. Ulak ko ni sot sajo di mu. Podorang mitarak masuk surga tu kinai mu. Mula nikmat tu. Ada. Maka bapak juga perlu mengaji. Maka perbanyaklah mengaji, membaca Quran, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Menyambung silaturahim. Mula dong ni son de nama peca, na so masih pakulingan. Seipe. Oh no. Madung medongan, olat nipe, ngarong budak ni. Ade. Tidak halal bagi seorang muslim dia tidak bercakapan dengan saudaranya
kurang lebih daripada 3 hari. 3 hari benar tolak habis CP. Mula marpecat kurut abang nenek bagas 3 hari pindah mah. Lo pala sa pokit ko ke gilo. Mulo lara ni panas ni rasa ko na paklikot ko bi abang ni bagas. Mardosa deh. 3 hari pindah marlabis. Tetong mo bisa ulang madadi. O nara ni satak ni raso salah niya bang ni bagas sudah ni bagas lambis ko lo bitola ni mardosa ni mak. Apalagi suami ini, bagi para wanita tidak ada tidak ada alasan bagimu untuk tidak taat kepada suamimu kecuali satu. Kalau dia memerintahkan kamu bermaksiat baru kau boleh tidak taat. Selama suamimu tidak memerintahkan kau bermaksiat sepenuhnya wajib taat. Karena suami lebih senang dihadiahkan ketaatan daripada prestasimu di luar rumah. Aru bistar koko kepeng ginjang jabatan dan ajak orang ini jawapan dopernya menjadi istri yang taat kepada suami. Ada siap? Siap. Borak dibikin mendukung nih. Siap taat kepada suami? Apapun itu. Selama suami tidak memerintahkan kita bermaksiat. Selagi ndai suruh hiya umak makarejon nasopade engkau wajib taat. Itu adalah kebahagiaan seorang suami, adalah ketaatan seorang istri. Maka surgamu nerakamu ada pada ketaatan terhadap suami. Engkau wajib taat sepenuhnya. Mula porronya pakai jo inang disebutin baju nendunannya pakai mah. Karena dong waktu mengisi di radio Kiss FM muncul pertanyaan dari pendengar, bagaimana Ustadz dengan seorang suami yang memerintahkan seorang istri untuk memakai pakaian itu saja nih ya, pakai semuanya. Dewi menyenangkan hati suami. Mula tahu irasa abang neba ka sambal tuk-tuk baik, congoni sambal tuk-tuk hari-hari bang. Andi kat sebosan ni itu dah mula. Bosan itu kinai. Mula tahu irasa aku dia piraman ni bol kan, baik congoni piraman ni bol kan. Susah ni rasa moi. Oh, piraman susah ni ya. Baik congoni. Asal mana jauh perani ada. Mudi bosan itu kinai. Maka jaga silaturahim ya. Jangan lagi kita saling tidak cakapan. Oleh karena itu menjaga silaturahim, menyambung silaturahim adalah hal yang dianjurkan dalam bulan Zulhijjah. Kemudian diantaranya berikutnya amal soleh yang lain adalah yaitu menyebarluaskan salam, afsus salamu bainakum. Karena Nabi kita memerintahkan memperbanyak mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Begitu. Itu ucapan yang dianjurkan. Berbanyak salam. Jumpa di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Memperbanyak salam. Ucapkan salam. Berbanyak salam. Ada. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan makanan. Di bulan Zulhijjah perbanyak memberikan makanan. Luang kikit panganon, tudagana. Apalagi orang tua, suami, kepala rumah tangga itu di bulan mulia ini, apalagi nanti di Idul Adha disunnahkan untuk memperbanyak memberikan rezeki kepada keluarga. Sunnah kondi wami para suami gok malian rasoki itu istri dagana karena amalan mulia. Maka kalau kau dia bang diulang kikit pakolare peng di bulan Zulhijjah. Karena 2 kali lipat pahalona. Wah bang, pada bulan mulia ni bukan. Bahan-bahan lain banjo nak tabus kono. Saudara tabusan baju na baru, skincare na baru. Nah, skincare ida mau mayur jon. Perlu diperawatan Ustaz, perlu. Sakan motor saja perlu rawat deh. Motor yang guna rawat dipakai saja saya, gue mau dibus. On perlu di kebun perawatan. Adong ko dia bang nih pabahat jay palobinyo epeng skincare perawatan khusus di bulan Zulhijjah demi menyenangkan hati suami. Kemudian selain daripada dianjurkan kita memberikan makanan, lehen panganon tu tetangga marmasak ko palobi pabahat soti, marmasak kolak ko pabahat soti, marmasak guli pabahat soti. Dianjurkan memberikan makanan, terutama kepada orang-orang fakir miskin, tetangga kerabat. Bukankah saling memberikan hadiah itu memunculkan yang namanya rasa kasih sayang? Kemudian apa lagi? Amal-amal yang dianjurkan adalah
mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Mula dong namar bada-bada padame. Boleh kita berbohong demi mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Enda bawa mak disebutin, aja pandurani dihuni. Padahal nah betul lah koyakan nurani sebenarnya tai demi mendamaikan dua orang yang bertengkar. Maka suami istri namar bada toleh demi margabus demi mendamaikan mereka. Toleh margabus. Maka mendamaikan dua orang bersengketa. Kemudian apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar di bulan ini. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak ke majelis ilmu, mengajak bersedekah, mengajak ikut kurban, mengajak haji dan umroh. Maka ini adalah amal baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, melarang orang dari berbuat maksiat. Maka ini juga amal soleh. Kalau mengajak kebaikan mudah, yang berat itu mencegah kemungkaran, cegah orang berbuat maksiat. Maka ini adalah amalan yang dianjurkan. Kemudian apa lagi? Jaga lisan. Menjaga lisan, jangan menyakiti hati orang. Betapa banyak orang masuk neraka gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya. Jaga lisan. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, kemaluan. Qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun. Maka orang-orang yang beruntung yang mendapatkan surga Firdaus salah satunya adalah yang menjaga kehormatan. Jaga kehormatan ibu-ibu. Silahkan live di TikTok boleh, tapi jaga aurat. Karena banyak orang hari ini memang ibagas dia, tapi dia tidak menjaga kehormatannya. Ketika suaminya pergi kerja keluar rumah, ia penamar kali dia membagasan. Dia tidak bisa menjaga amanah dirinya dan hartanya yang ditinggalkan oleh suaminya. Jaga kehormatan. Maka salah satu daripada ciri wanita soleha, ciri wanita yang beruntung adalah wanita yang dia menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di rumah. Maka jagalah kehormatan. Kemudian apa? Berbuat baik kepada tetangga. Salelengon supaya bamar tetangga, mapa de mana mar tetangga. Marsi mo opan. Kemudian apa lagi? Memuliakan tamu. Itu amalan yang soleh. Kalau ada tamu kita muliakan dia, sambut dia dengan baik. Maka batas tamu itu 3 hari. Toluari me batas martamu, lobi tolari na tamu bebe. Dia enggak anak biasa. Nah dilayani bebe, buat sendiri, ambil sendiri. Maka batas bertamu hanya selama 3 hari. Maka memuliakan tamu adalah amal baik. Ulang ku kikit. Deba, adung debu makbu. Halaki, kan? Oh parumayen ya, Maroko mugoison ya. Kaya balanja ko tapos kun dito pasar on ya. Seolah-olah nakum ni parumen ni sajo manadot di markum. Anong isumuli mo na ko? Patano dito sa dolobon ya. Marobo mo siya nahan ya. Oh, isuri ako. Parumen ni pataruhan ni po. Paano di pinadot di markum bisibo? Nakikit mo doon te. Indara memuliakan tamu. Mabiar dia miskin, mabiar dia kurang hartanya kalau dia memuliakan tamu. Berikutnya adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Ini adalah anjuran bagi kepala rumah tangga, baik ibu-ibu mula mangi depeng daganak teh palo bime bulanon. Mula biasa nang 5.000 bain 10.000. Aranon amal soleh. Dianjurkan kita memberikan nafkah, memperbanyak memberikan nafkah di bulan Zulhijjah. Ono kun dibigaya nih don. Ano kaji nustadi nakin umat di sibute di sadunya. Oh, kaji nantong memperbanyak memberikan nafkah. On memang baik 2 kali kali lipat. Kemudian apa lagi? Mengasuh anak yatim. Memuliakan anak yatim. Kemudian apa lagi? Menengok orang sakit. Mula dong tetangga ni bokom di bana marung ke iba mangaligimna. Karena hati-hati dengan ucapan ketika kita mengunjungi orang sakit. Kenapa? Karena di situ hadir para malaikat. Maka malaikat mengaminkan doa orang yang sedang mengunjungi orang yang sakit. Perbanyak doa ketika mengunjungi orang yang sakit. Karena di situ hadir malaikat, kata Nabi. Maka bacakan doa, minta yang baik-baik. Maka mengunjungi orang sakit adalah amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Kemudian apa lagi? Membantu orang yang kesulitan. Ngodong alat nasusai bantu, itolong. Karena itu adalah sebuah akhlak
muslim. Kemudian apa lagi yang dianjurkan? Yaitu menunaikan amanah. Innama ya'murukum an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah. Kita harus menjadi orang yang amanah. Kalau ada amanah yang Allah titipkan kepada kita, ada amanah yang orang titipkan kepada kita, jaga amanah itu. Amanah yang Allah titipkan kepada kita dan apa? Anak-anak, orang tua, harta. Maka jaga amanah. Kalau kita pemimpin, jaga amanah kepemimpinan, jaga amanah jabatan, maka jaga amanah di bulan Zulhijjah. Jangan kita berkhianat kepada amanah, karena salah satu daripada ciri-ciri orang munafik adalah apabila diberi amanah dia berkhianat. Ini siap kepercayaan dikhianati ia. Adong utangnya naik bayar ia. Adong lengkap di sehepeng ilu jongkonia kian hari. Maka ini adalah pengkhianatan terhadap amanah. Maka jaga amanah selama bulan Zulhijjah. Kemudian amalan yang berikutnya adalah mengembalikan barang titipan. Mula adong ni titipnya dihopa ulang. Dia mantong ni titip. Ngana pun hamti. Ano tantanon ni polak barangnya lagi mo. Ngana pun hamti. Maka kembalikan barang titipan. Apalagi amalan dia juga melunasi hutang. Maka lunasi hutang. Ano hutang mulu? Maka bayar hutang. Karena membayar hutang itu wajib. Wajib hukumnya membayar hutang. Kalau ada orang yang kemudian dia berjihad, dia mati di jalan Allah, lalu kemudian dia masih mempunyai hutang, maka tidak akan naik ruhnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya dilunasi. Maka bayar hutang. Karena sabino to umur, maka nang wala dong utang ni bauma nang udah bain catatan. Tinggalkan catatan. Nang wamang wala to kinna na sabino to pendek umur ni umak, pendek umur ni ayah. Adong do utang ku dison. Karena itu adalah kewajiban. Kalau kita meninggal dunia kemudian hutang kita tidak dibayarkan, maka kewajibannya pindah kepada ahli waris. Imam makana muladong alak na meninggal rumah, selalu di itariak kodate. Muladong dope utang ni ayah niamion umat niamion ison dua mitol wari tolibornin. Kan ini nih. Karena hutang wajib dibayar. Habalum minan nas. Mulai ini bayar ko tungkin na dunia, dia akhirat may bayar na. Sementara umat dia akhirat la dinarun wala dirham. Indah dong tungkinnya mak dia kira dinar dirham nang disiepeng maka nakain kapan pindah dong cakuna ngalah kue peng dirinon beda kira jadi ya ama bayar nama mula dong utang dia alak tukin na dia kira ama bayar na ibuat mapahalumi tu bayo ile mula na be cukup mahabis pahalumi dosa ni bayo bisa ilen di ho tahun kon me tertunda mau masuk surga. Maka bayar hutang. Jangan. Kalau sudah memang sanggup bayar. Kalau belum sanggup perbaharui janji. Nah, pero bisa kile poken naro dalu se. Ulang ko sip sajo. Ulo si piye songoni dongan, mapentian dongan te. Karang mong beteng naman na marutak pa na marutak ko. Ay, ma. Ulang kita songoni te. Oh. Songon napotang ko ni naman na marutang. Maka bayar hutang. Karena itu merupakan kewajiban. Karena di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau tidak ada uang, maka yang diambil pahala kita. Pahala ni be melentual. Sementara amal-amal ni be yang kindi nun belum tentu do pinamartari mo sude. Ate, dia minta pote sa namartari mo do salat ta, zakat ta, puasa ta, haji ta, umrah. Nah, kita enggak tahu kenapa? Karena Allah rahasiakan. Kapan kita lihat itu? Nanti di hari akhirat. Maka nanang persima pede itu ang bahat dua mal punya naboto mo namar tadi musuh di amal ni. Kita ini harus senantiasa merasa khawatir bahwasanya amal-amal kita belum cukup untuk mendapatkan surga Allah, belum cukup untuk mendapatkan meraih ampunan Allah. Orang baru merasa cukup amal ni belum tentu depe sudah amali martarimo. Onpot namar campur di sidot syirik, ria segala macam. Nah, binoto yang rana setanon nama lonon. Makanya waspada diri kita terhadap syaitan dan iblis. Ada, inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Karena hari ini ibu-ibu setan belum pensiun.
pensiun setan. Makanya jangan pernah merasa aman daripada godaan setan, karena setan sampai hari ini belum pensiun. Nah, maka jaga diri kita. Jangan sengaja mengundang setan untuk datang ke rumah kita. Nah, yundak kamu pero ya, apalagi mengundang. Dia harus tak nedokon mengundang setan datang untuk ke rumah. Kalau Nabi mengatakan jangan makan pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri, makanlah pakai tangan kanan. Karena makan pakai tangan kiri berarti itu kita dengan sengaja mengundang datangnya setan. Jangan mubajir, innal mubajirina kanu ikhwanus setan. Karena yang mubajir itu adalah kawannya setan. Jangan mubajir, jangan masuk dengan kaki kanan ke kamar mandi, maka jangan masuk dengan kaki kanan. Baca doa, maka jangan kita sengaja mengundang setan untuk datang ke rumah tangga kita. Tak kita undang saja pun dia datang, apalagi kita undang. Setan akan senantiasa, setan telah berjanji akan menggelincirkan hamba-hamba anak cucu Nabi Adam. Tak bisa dari atas, dia datang dari bawah. Tak bisa dari kanan, dari kiri. Seluruh sudut akan dia coba. Maka jagalah diri kita dari tipu daya setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jadikan setan itu musuh bagi kita, jangan jadikan dia kawan. Dia benar-benar dengar setan betulnya. Ada ibadongannya setan itu. Bahkan dia nama setan daripada setan. Anggo bayar na perlu ditagodenya asih mau setan dia paridanya. Maka jagalah diri kita dari tipu daya setan. Nah, oleh karena itu inilah beberapa amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu perbanyaklah amalan-amalan di bulan ini, karena ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, di mana sekecil-kecilnya amal soleh akan dilipat gandakan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang Allah lipat gandakan balasan pahalanya, yang insya Allah pahala itu akan Allah balas kelak dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, surga itu surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kata Allah, surga itu adalah khalidina fiha abada, orang-orang beriman kekal di dalamnya. Dan surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Selain yang bertakwa tak akan masuk surga. Makanya orang-orang kafir itu khalidina finnar, selamanya mereka berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kalau Ustaz ini naik khotib ke atas mimbar, apa kata beliau? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka berbekallah kita semua ibu-ibu, berbekallah kita kalau kita nanti suatu saat akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagai pesan terakhir dari saya adalah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai orang-orang beriman, dan tidak ada sebaik-baik bekal ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali rasa takwa. Takwalah yang akan setia menemani kita. Harta akan meninggalkan kita, kaum kerabat akan meninggalkan kita. Paling ingat kali sapoken dua poken me. Maka siapa yang tidak akan meninggalkan kita, itulah takwa kita. Maka kata para ulama, pakailah pakaian yang tidak akan pernah busuk, pakailah pakaian yang tidak akan pernah lapuk, dan tidak akan usang dimakan waktu walaupun kita sudah pergi ke alam barzah. Itulah pakaian takwa. Maka pakailah pakaian ketakwaan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah di dalam ketaatan, jauhi maksiat, jauhi godaan setan. Maka insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai orang-orang yang beruntung karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhirat adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan surga. Bahkan bukan hanya itu, kita adalah orang-orang yang kelak di hari akhirat Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita bersolawat dulu sekali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ala Yasin
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim alaihi sonima wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup pengajian kita ini